Sebelum kami mulai, izinkan kami untuk menyapa para undangan yang hadir di tempat ini. Kami ucapkan selamat datang dan terima kasih kepada saudara-saudara kita Jamaah Syahadatain yang berasal dari Bandung, Jamaah Syahadatain yang berasal dari Indramayu, dari Banten, dan juga dari Citemu. Juga kepada saudara-saudara aku seperjuangan Jamaah Syahadatain Sukabumi dan sekitarnya. Selanjutnya marilah kita dengarkan kata sambutan dari guru kita yang juga Ketua DPC Syahadatain dan pimpinan Pondok Pesantren Nizamul Qur'an Syahadatain Al-Ustaz Abi Jawa. Walaiha falyatafadhal mashkura. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima uliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi muhkam kitabih, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ahlal ma'rufi fid dunya hum ahlul ma'rufi fil akhirah, wa inna ahlal munkari fid dunya hum ahlul munkari fil akhirah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim, wa nahnu ala dhalika minasyahidina wa syakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Allahumma iftah alaina futuhal arifin, iftah alaina hikmataka wa anshur alaina rahmataka ya dal jalali wal ikram. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil mukarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma inna nas'aluka lisanan dzakira wa qalban syakira wa badanan sabira wa suhbatan tu'inuna fi dunyana wa akhiratina bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratal muhtaramin al-mukarramun al-ulama, wabil khusus sahibul fadilah, guru kita yang mulia Al-Habib Abah Ali Ausad bin Yahya, juga Al-Habib Faruk Abdullah bin Yahya, juga Al-Habib Abdullah bin Yahya, serta Habib Fatah Ba'abud, juga yang tidak ketinggalan Al-Habib Salim bin Jindan. Alhamdulillah, mudah-mudahan beliau senantiasa dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, disehatkan rohani dan jasmaninya, dibahagiakan zahir batinnya, dikabul segala hajat-hajatnya, dan diberkahkan ilmunya, serta mudah-mudahan kita bisa berkumpul di dunia ila yaumil qiyamah. Amin. Allahumma amin. Serta tak lupa juga kepada seluruh jamaah yang tidak saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya kepada seluruh yang hadir. Ahlan wa sahlan, alhamdulillah. Kita ditemukan oleh Allah, ditakdirkan oleh Allah. Malam ini sangat bahagia. Kita berjumpa dengan dzurriyyah Sayyidi Syekhuna Al-Mukarram, kita berkumpul dengan dzurriyyah Nabi, dan mudah-mudahan perkumpulan ini, tempat ini jadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga tempat ini menjadi raudhatun min riyadil jannah. Amin. Allahumma amin.
Langsung saja tidak panjang lebar, saya sebagai Sahibul Bait juga mewakili seluruh teman-teman panitia mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kehadiran dan juga atas segala donasi yang luar biasa. Mudah-mudahan segala amaliyah kita nanti menjadikan bukti karena terselenggaranya acara ini, dan kita menjadikan segala upaya kita ini jadikan wasilah di aku sebagai murid Sayyidi Syekhunal Mukarram. Amin, Allahumma amin. Yang selanjutnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas keterbatasan saya berserta seluruh keluarga dalam rangka menghormat, memberikan jamuan dan lain sebagainya. Yakin jauh dari layak untuk menghormati daripada murid-murid Sayyidi Syekhunal Mukarram. Tapi inilah sudah semaksimal mungkin berusaha untuk menghormat daripada dzurriyyah Sayyidi Syekhunal Mukarram, juga murid seluruh yang ada, yang hadir di tempat ini. Sekali lagi mohon maaf sebesar-besarnya. Saya menggarisbawahi pertemuan ini sengaja. Kita sudah kangen ke Abah Ali, bahwa kita sudah lama tidak ngobras, yaitu ngobrol bebas. Intinya kalau acara ini serius di panggung dan lain sebagainya, kayaknya kurang asik dan kurang keren kalau jamaah sahadaten itu. Jadi ngobrol sambil ngopi sambil udut dapat ilmu. Ini yang dimaunya oleh kita ini. Jadi kalau serius-serius justru udah capek lah dari maghrib sampai isya, sampai lagi tadi marhaba dan sebagainya. Ini yang asik seperti ini. Abi tadi membacakan ayat wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Kata Allah, janganlah kamu mengamalkan, berbuat, berkomentar atau mengerjakan sesuatu laisa laka bihi ilm, yang dimana kamu itu tidak ada pengetahuan, tidak ada dasar ilmu. Apapun yang kita lakukan, apalagi kita sudah talqin, kadang di antara kita banyak kita jumpai sudah puluhan tahun nggak ngerti masuk sahadaten itu. Ini itu menyambungkan atau mensinergikan atau mengoneksikan segala ibadah kita itu agar terkoneksi, tersambung, punya sanad yang sah. Apapun yang kita lakukan, yang kita baca setiap hari itu dasarnya memang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini ilmu aurat, tuntunan dan lain sebagainya bukan sembarang aurat. Kalau hanya jubah, sorban dan lain sebagainya itu casing. Itu hanya mensetarakan secara dohir, ibadah kita itu disetarakan kepada ulama usholihin. Inilah yang sebenarnya kata Sayyidi Syekhunal Mukarram, kalau mau menghadap ke Allah dan memakai pakaian yang memang disunahkan oleh Rasulullah, ya seperti ini, jubah, sorban dan lain sebagainya. Itu hanya casing. Yang penting kalian paham apa yang kamu baca setiap hari setelah aurat setelah sholat maktubah, bahkan duha, tahajud dan lain sebagainya. Kadang masih banyak keluhan di antara saudara-saudara kita itu. Abi, saya udah puluhan tahun ikut sahadaten, hidup saya seperti ini aja. Cari kerjaan susah, saya sering berantem dengan istri, bahkan anak saya udah broken home dan lain sebagainya. Ini yang salah auratnya apa? Yang membaca aurat lah ini. Maka wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Kalau orang-orang terdahulu masuk thariqah itu dia sudah paham.
nanti ada sesuatu yang sunnah menjadi wajib. Sehingga benar-benar sebelum masuk ke toreko sudah dipelajari dulu. Kalau kita kan enggak. Sudah masuk, dites bacaannya, Fatihahnya amal saya amburadul. Bahkan sholatnya kadang ada pemahaman, kalau saya pergi enggak pakai jubah sorban, terus gimana sholatnya? Daripada kurang sempurna, bahkan takut tidak diterima, sekalian enggak sholat. Nah ini bahayanya seperti ini. Maka kita undang daripada dzurriyyah Sayyidi Syekhuna Mukarram yang berkompeten, yang paham dengan tuntunan ini. Maka Abi mengajak kepada kita semua untuk diskusi dan bertanya kepada Abah, yang saya kasih judul kemarin ada dari Abah Ali, syahadatain dalam ikut serta membangun umat yang berakhlak luhur dan berdedikasi tinggi dalam membangun bangsa dan negara. Ini kayaknya berat ini. Membangun dirinya aja belum bisa, membangun negeri, membangun bangsa, coba luar biasa ini. Padahal kita membangun setiap sholat bisa khusyuk aja, Allahu Akbar, ingat Allah aja. Di takbiratul ihram aja nggak usah di Fatihah dan lain sebagainya. Boro-boro kadang kan di sholat itu kan intinya doa. Pernah kalian atau kita semua ketika ihdinas siratal mustaqim, benar-benar memaknai ihdinas siratal mustaqim itu dalam sholat bisa khusyuk? Kira-kira seperti itu enggak? Kadang juga paham juga enggak, artinya juga enggak tahu, pokoknya baca gitu. Padahal itu inti. Di dalam sholat itu doa itu intinya dua. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim dan seterusnya, sama sholawat kepada Rasul. Intinya dua itu. Tapi kita kenapa nggak bisa khusyuk? Lah kita sudah ikut syahadatain, sudah mempelajari tuntunan, sudah baca, kayaknya hanya sekedar di bibir, tidak masuk di dalam hati. Apalagi praktek dalam kehidupan. Jangan jauh-jauh ke masyarakat, jangan jauh-jauh membentuk atau membangun negara, membangun rumah tangga aja. Sering kita jumpai teman-teman kita masih ada keluhan, masih ada curhat, bi istri saya begini, begitu dan lain sebagainya, anak saya. Lah gimana? Berarti belum menjiwai, belum benar-benar memaknai kita masuk thariqah, bahkan belum memaknai syahadat itu apa. Nah ini masih jauh. Maka mumpung hayu kita bertemu Abah, kita tanya sedalam-dalamnya, seluas-luasnya, di luar tema teu kunanaon. Begitu banyak? Enggak apa-apa. Bener. Bahkan Abi sederhanakan, punten biar agak keren dikit, masa syahadatnya enggak keren gitu. Jadi Abi mengusulkan intinya sama, yaitu revitalisasi tuntunan asyhadatain dalam menyiapkan generasi berintegrasi di zaman fitnah. Abi mengambil apa maksudnya Abi? Revitalisasi itu membuat vital, membuat tuntunan syahadatain itu di dalam kehidupan kita itu menjadikan pedoman utama gitu. Dalam mengarungi atau menjalani kehidupan ini yang kita siapkan nanti selamat dunia akhirat selamat. Ya kalau tidak akan selamat dunia akhirat, tidak paham dengan tuntunan bagaimana mungkin, dan tidak dijadikan tuntunan ini sebagai pedoman kita hidup, apalagi menyiapkan generasi. Yang diri kita sebelum menyiapkan ke generasi kan kita harus siap dulu, menjadi contoh dulu sebelum kemana-mana, sebelum ke anak cucu dan lain sebagainya. Itu yang saya sangat prihatin di situ. Jadi ini ayo, apalagi tadi disampaikan ke guru kita Habib Husain, zaman fitnah, adu domba dan lain sebagainya, ada yang menguasai bahasa semut, bisa berkoneksi dengan malaikat Israel, malaikat Jibril dan sebagainya, bisa dialog dengan orang yang meninggal. Na'udzubillah min dzalik. Ini bahaya. Abi ingat
ketika ada Paus Franciscus datang ke Indonesia, luar biasa. Ini kalau seperti ini Maulid Nabi bahkan dialog ini tidak kita adakan, bahaya ini akidah. Coba sampai dihentikan azan maghrib, sampai menteri agamanya karena saking salutnya dengan Paus ini datang sendiri, ongkos sendiri tanpa dikawal, dan ini suri tauladan. Ya Allah, kita punya suri tauladan yang luar biasa, yaitu Rasulullah. Dak yakin dak Paus mah nggak kepengin masuk ke masjid, enggak. Arek naon coba? Iya, disambu di itu. Padahal kata Allah najis, fala taqrabul masjidil haram. Jangan didekatkan masjid lah ini. Kalau kita tidak bentengi benar-benar anak cucu kita, diri kita dengan akidah yang kuat, bahaya Indonesia. Ini kepengen syahadatnya membangun bangsa. Kita sendiri udah luar biasa. Maka hayu kita sebagai generasi bahkan penyambung lidah daripada Sayyidi Syekhunal Mukarram, segala tindakan kita, apapun yang kita pakai, apapun yang kita perbuat dari ujung rambut sampai ujung kaki, kita sebagai sponsor dari apa Sayyidi Syekhunal Mukarram tuh jamaah Syahadatain pakai jubah sorban. Orang kan mengira, wah ini ustadz besar nih. Ketika di masjid Raya Bogor, ketika di masjid-masjid yang disuruh imam, mengkeret dan sebagainya, ini bahaya. Maka Abi mengambil dulu sering ada kajian hikam, terus ada tasawuf dan sebagainya. Saya berpikir, kalau ini tasawufnya dikecot dan lain sebagainya, sedangkan syariatnya fikihnya nol, ini bahaya. Maka setiap malam Sabtu kajian fikih saya. Kalau kadang sebulan sekali baru hikam, kita undang Ustadz Misbah dan lain sebagainya. Ini. Nah, terus Abi menyampaikan inna ahlal ma'rufi fid dunya hum ahlul ma'rufi fil akhirah. Sesungguhnya orang-orang yang ahli berbuat ma'ruf, berbuat baik, amal soleh dan lain sebagainya di dunia, nanti ke bawah, nanti di yaumil kiamah juga ibarat gini, dunia akhirat dan kita itu ibarat kebun. Kita punya sawah atau punya kebun, di situ ada pohon. Kalau pohon itu lurus, kita ke kebun, kita tebang, kita bawa ke rumah, lurus tetap lurus. Tapi wa inna ahlal munkari fid dunya hum ahlul munkari fil akhirah. Ketika kita tebang di kebun itu pohon yang bengkok, kita bawa ke rumah, sampai ke rumah juga tetap sama. Jamaah Syahadatain yang pegang teguh tuntunan Sayyidi Syekhunal Mukarram, saya ibaratkan pohon yang lurus. Ketika kita nanti jangan angan-angan terlalu pede kita bisa gandul Sayyidi Syekhunal Mukarram. Jangan dulu. Kita harus memantaskan dulu. Pantas enggak kita gandul ke Sayyidi Syekhunal Mukarram? Ya kalau aurat gak pernah dibaca, tawasulan gak pernah hadir, bahkan jubah sorban juga gak pernah diperhatikan, bagaimana kita mau gandul? Kalau yang tekun, yang memang mengamalkan tuntunan Sayyidi Syekhunal Mukarram, sampai akhirat juga lempeng dia. Karena ahli ma'ruf. Tapi kalau ahli mungkar, walaupun itu sudah talqin, walaupun itu sudah mengaku sebagai murid Sayyidi Syekhunal Mukarram, bengkok dia. Bengkoknya kenapa? Terpengaruh dengan kemewahan dunia. Bahkan kadang tawasul. Ini belum ngojek, ini belum sawah, belum kelar sebagai. Tadi Habib Husain Abah Ali tadi dibawa ke masjid, dibawa ke tasawuf, sawahnya dibawa, mobilnya berat. Ini murid-murid Sayyidi Syekhunal yang bengkok ini. Pasti nanti di yaumil kiamah juga bengkok, gak bakalan enggak. Maka segera tobat.
kembali kepada tuntunan yang sebenarnya. Kita sudah talqin loh, kita sudah berjanji, kita sudah ibaratnya sudah janji setia kepada Sayyidi Syekhunal Mukarram, akan mengamalkan, akan menjalankan segala tuntunannya. Nah ini, ayo kita bangkit lagi. Yang dulu-dulu kita begini begitu, ayo. Masih ada kesempatan dan masih ada dzurriyyah Sayyidi Syekhunal Mukarram yang membimbing kita. Ayo kita bareng-bareng kita belajar. Maka di forum ini, ayo apapun yang ada di unek-unek di dalam hati, di pikiran dan sebagainya yang ganjal, yang masih muskil, ayo kita tanyakan kepada sumbernya. Mudah-mudahan kita nanti mendapatkan ilmu yang pas. Karena waktu dulu katanya nggak tahu Bi kalau sahadatin itu toreko. Terus selama ini ngapain? Ini kan heran saya juga, bingung menghadapi teman-teman yang sudah puluhan tahun tapi nggak paham. Ini yang bahaya. Maka forum ini sangatlah pas dan sangat langka. Maka mumpung ada kesempatan, ayo kita bersama-sama kita belajar, kita tanyakan segala sesuatu yang masih belum paham tentang syahadaten, bahkan tentang kehidupan di dalam dunia ini, supaya kita tetap lempeng tadi, tetap bisa memantaskan diri untuk gandul kepada Sayyidi Syekhunal Mukarram. Dan mudah-mudahan kita senantiasa diaku sebagai murid Sayyidi Syekhunal Mukarram. Dan kita nanti sebelum sowan ke Rasulullah pasti dicegat Sayyidi Syekhunal Mukarram. Gak mungkin bisa langsung, karena Sayyidi Syekhunal Mukarram itu orang dalam. Kita nggak bisa langsung ke Rasulullah kalau tidak melalui pintu daripada Sayyidi Syekhunal Mukarram. Kalau kita hanya mengaku tapi tidak diaku, bagaimana mungkin bisa berjumpa Rasulullah? Dan kita bisa selamat itu satu-satunya yaitu syafaat Rasulullah. Kalau kita tidak ditolong, tidak disyafaati oleh Sayyidi Syekhunal Mukarram, nggak mungkin kita bisa bertemu. Nah, kalau orang yang tidak bisa bertemu Rasulullah, bahkan tidak bisa berjumpa dengan Sayyidi Syekhunal Mukarram, wailun summal wail. Celaka bagi orang yang tidak bisa bertemu Rasulullah, celaka bagi murid Sayyidi Syekhunal Mukarram tidak bisa ketemu Sayyidi Syekhunal Mukarram. Pasti celaka, karena kehidupan itu di dunia, di akhirat itu cuman itu. Kalau enggak surga ya neraka. Mungkin itu saja yang bisa habis sampaikan. Mudah-mudahan bisa mengerti, dan apabila ada kata-kata yang salah dan kurang sopan dalam tutur kata saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.